Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu wa li'annahu la ummata ba'dah. Amma ba'd. Permisa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi pembelajaran fikih kita. Hari ini insyaallah kita membahas tentang bab qiyas sebagai sandaran ijma' yang sah. Jadi begini, permisa rahimakumullah, bahwa para ulama terdahulu berbeda pendapat tentang qiyas. Ya. Mereka berbeda pendapat tentang qiyas apabila dijadikan sebagai sandaran ijma'. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa qiyas itu tidak sah dijadikan dasar ijma'. Nah, kelompok yang mengatakan bahwa qiyas itu tidak sah dijadikan dasar ijma', mereka berargumen dengan ijma' itu adalah qat'i, sedangkan dalil qiyas adalah dzanni. Mereka berkata bahwa menurut kaidah yang qat'i itu tidak sah didasarkan pada yang dzanni. Nah, dari sini ikhwatal iman azani Allah, kita masuk ke pemikiran yang lebih dalam, bahwa ulama yang mengatakan bahwa qiyas sah dijadikan sandaran ijma' juga berargumen ya, bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian para ulama-ulama besar. Juga mereka meyakini hal itu dikarenakan qiyas itu termasuk salah satu dalil syara'. Maka sah dijadikan landasan ijma' sebagaimana dalil-dalil syara' yang lainnya. Jadi perbedaan pendapat ini sama-sama mempunyai argumen. Nah, sekarang kita melihat argumen siapa yang paling dan lebih kuat. Baik, saya akan membawakan sebuah kisah, yakni dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada waktu itu setelah wafatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat berbeda pendapat tentang siapa yang akan dijadikan penggantinya sebagai siapa? Seorang khalifah. Nah, kemudian mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Pertanyaannya, mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tidak sahabat selain Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa harus yang dipilih Abu Bakar As-Siddiq? Tentu mereka para sahabat punya argumen, punya alasan kenapa yang dipilih Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kita teliti bahwa kenapa yang dipilih Abu Bakar As-Siddiq, ternyata alasan mereka bahwa ketika Nabi sakit keras, itu biasanya Rasulullah senantiasa mewakilkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat para sahabat. Dan itu sering ketika Nabi sakit dan ketika Nabi sedang tidak ada. Yang diperintahkan untuk mewakilkan menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sinilah para sahabat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah.
Pemirsa rahimakumullah, coba kita perhatikan bahwa penunjukan Abu Bakar sebagai imam dikiaskan pada penunjukan beliau sebagai seorang khalifah. Dan hal itu disepakati oleh seluruh para sahabat pada waktu itu. Maka dengan demikian jelaslah bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yakni qiyas merupakan landasan hukum bagi ijma yang sah. Adapun mereka yang tadi mengatakan ijma itu adalah dalil qat'i, sedangkan qiyas adalah dalil dhanni, tidak bisa diterima pendapatnya. Karena khobar ahad juga termasuk dhanni. Tapi para ulama menyatakan sah bila dijadikan sandaran ijma. Nah, qiyas yang tadinya berupa dalil dhanni setelah adanya ijma maka akan jadi qat'i karena berubah dari pendapat yang bersifat individu menjadi pendapat yang bersifatnya adalah jamaah. Maka sekali lagi ya bisa kita katakan bahwa yang sahih dari kedua pendapat itu adalah pendapat yang kedua, yakni yang menyatakan dalam pembahasan usul fikih ini yakni qiyas sebagai sandaran ijma yang sah. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, yang dimana ilmu ini nanti kita pergunakan untuk memperdalami fikih-fikih yang akan datang, memperdalami kaedah-kaedah fikih yang akan datang dan mempermudah kita untuk menguraikan ya fenomena-fenomena fikih dan penyelesaian yang ada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.